Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Huta Galung. Selamat datang di mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi Program Studi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Pada perkuliahan Kristalografi dan Mineralogi ini, saya bersama dengan Pak Kasim yang akan menemani adik-adik semua di dalam proses pembelajaran. Dan ada beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan sebagai pengantar dari mata kuliah ini. Hal yang pertama yang butuh untuk kami informasikan yaitu adalah terkait dengan apa yang akan kita pelajari selama satu semester dalam mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Yang pertama pastinya adalah di dalam mata kuliah ini adik-adik semua akan belajar tentang apa itu kristal dan bagaimana bentuk kristal serta penggambarannya. Ya, jadi di mata kuliah ini adik-adik akan belajar tentang apa itu kristal, bagaimana bentuk-bentuknya serta penggambarannya. Kenapa ini penting? Karena mempelajari kristal dan bentuk-bentuk kristal itu adalah fondasi dasar untuk kita bisa mengenal dan mengidentifikasi jenis batuan. Batuan yang ada di permukaan bumi itu terdiri atas mineral-mineral. Dan masing-masing mineral itu memiliki bentuk kristal yang berbeda-beda. Ada beberapa bentuk kristal yang hampir sama, namun ketika kita bisa membedakan bentuk kristalnya, ini akan membantu kita untuk dapat membedakan jenis mineral tersebut. Selain belajar tentang bentuk kristal, bagaimana menggambar sebuah kristal, maka adik-adik juga akan belajar pada mata kuliah ini tentang mineral. Itulah kenapa kemudian judul dari perkuliahan kita adalah kristalografi dan mineralogi. Di dalam membahas tentang mineral, itu ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Pertama, misalnya tentang jenis-jenis mineral, kemudian sifat mineral ya, bisa secara sifat fisiknya, sifat kimianya, mineral, dan juga yang paling penting adalah bagaimana keterdapatannya di muka bumi dan pemanfaatannya. Nah, sehingga ini yang menjadi gambaran umum dari perkuliahan kita selama satu semester, yaitu belajar tentang bagaimana penggambaran sebuah kristal dan ilmu tentang mineral. Yang kedua, yang penting untuk disampaikan terkait dengan perkuliahan kita adalah karena selama pandemi ini proses perkuliahan itu diinstruksikan oleh Mas Menteri harus dilakukan secara daring, secara online, maka proses perkuliahan kita pun itu akan kita lakukan secara online. Nah, bagaimana mekanisme perkuliahan secara online? Perkuliahan secara online itu akan dilakukan seperti ini. Saya beri gambaran ya kepada adik-adik. Yang pertama yaitu adalah kita akan menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini dibuat untuk apa? WhatsApp ini punya fungsi untuk pertama sebagai media komunikasi kita. Jadi untuk mata kuliah ini sudah dibuatkan grup WhatsApp dan di dalam grup WhatsApp itu kita akan berinteraksi. Misalnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, saya akan sampaikan melalui grup WhatsApp. Ada tugas, ada video, ataupun misalnya ada hal yang ingin adik-adik tanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp. Ya, jadi di WhatsApp kita berkomunikasi sebagaimana layaknya kita sedang ada di dalam kelas, bisa tanya jawab, bisa berdiskusi, bisa mungkin menyampaikan pendapat. Nah,
Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam WhatsApp? Ya, yang tidak boleh dilakukan di WhatsApp, di dalam grup WhatsApp, khusus yang grup WhatsApp mata kuliah ini adalah membahas sesuatu yang di luar dari konteks perkuliahan. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah melakukan tindakan tidak terpuji. Misalnya mungkin melakukan sharing ya, materi ataupun hal-hal yang sifatnya itu dilarang. Kedua, misalnya melakukan bully ataupun mengolok-olok ataupun memposting hal-hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, itu sebaiknya tidak dilakukan dan terlarang untuk dilakukan di dalam grup WhatsApp. Nah, yang kedua, kita di dalam proses perkuliahan ini itu akan menggunakan aplikasi SIAT ya. Jadi aplikasi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh kampus. Nah, di dalam SIAT ini saya akan upload beberapa hal. Yang pertama adalah materi perkuliahan. Nah, untuk materi perkuliahan itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah video, link video. Yang kedua bisa berupa naskah ataupun materi ya, materi dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF yang itu nanti silakan bisa kalian baca. Nah, di SIAT kalian akan mendapatkan link video yang itu nanti ketika kalian klik ataupun muncul penampakannya itu akan terkoneksi dengan postingan saya di YouTube. Sehingga ini akan memudahkan. Kalian tidak perlu misalnya lihat ke YouTube, tapi langsung bisa misalnya melihat materi perkuliahan di SIAT. Ya, seperti itu. Adapun tugas-tugas juga itu akan diinformasikan, bisa langsung menggunakan SIAT, bisa juga akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Jadi, tugas akan diinformasikan melalui chat atau grup WhatsApp. Untuk pengumpulannya itu bisa nanti akan disesuaikan apakah melalui grup WhatsApp atau nanti kalian akan mengupload tugas yang sudah kalian buat ke Google Classroom. Nah, kita juga akan memanfaatkan aplikasi Google Classroom di dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan proses absensi? Nah, untuk proses absensi selama proses perkuliahan daring ini dilakukan dengan cara kalian melakukan absensi saat mengakses materi melalui SIAT. Ketika kalian telah melihat materi dan mendownload materi yang telah saya upload di SIAT, maka biasanya oleh SIAT kalian sudah dianggap telah melakukan absensi. Nah, absensi juga bisa saya kondisikan dengan berdasarkan tugas yang sudah kalian kirimkan. Jadi, setiap kali kalian mengirimkan tugas, maka tercatat telah melakukan absensi. Dan tugas-tugas nanti akan dikomunikasikan akan menggunakan media apa ya. Seperti itu. Berkaitan dengan sistem penilaian di dalam kelas. Maka sistem penilaian di dalam kelas online ini itu akan didasarkan pertama dari absensi ya. Jadi kehadiran kalian itu. Nah, semakin lengkap kehadiran kalian, maka akan semakin menunjang untuk nilai. Untuk perkuliahan itu hanya dibenarkan kalian melakukan absen ataupun tidak hadir maksimal 2 kali pertemuan. Sehingga ketika misalnya di dalam absensi kalian telah tidak hadir lebih dari 2 kali pertemuan, maka yang terjadi adalah dengan sendirinya kalian akan dianggap gugur di dalam sistem ya, SIAT, dan tidak akan diperkenankan untuk mengikuti ujian mid semester maupun akhir semester. Sehingga walaupun kita dalam proses belajar secara daring, sangat penting untuk kalian memastikan bahwa kalian mengisi absen dengan
baik, agar kemudian memastikan kalian bisa tuntas di dalam perkuliahan ini. Hal lainnya terkait dengan nilai itu sangat ditentukan oleh tugas ya, pengumpulan tugas. Nanti akan ada tugas-tugas yang tugas-tugas itu akan memiliki nilai, kemudian akan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang kemudian formula dari absensi, kemudian tugas-tugas, ujian tengah semester dan akhir semester itu akan disatukan untuk kemudian menjadi nilai akhir dalam perkuliahan. Ya, demikian informasi pengantar terkait dengan perkuliahan kita di semester ini. Pastikan kalian bersemangat di dalam menjalani semester ini. Akan ada banyak hal menarik yang akan kita lakukan bersama dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya Ronald Tagalung, undur pamit.